Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di balik suatu kontroversi yang dibawa Wahabi ke bumi Nusantara, menyimpan sesuatu yang harus kita pahami. Dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan tokoh Wahabi. Kondisi dunia Islam sebelum Wahabi datang. Dunia Islam pada abad ke-17 dan 18, Kekhalifahan Utsmani masih berdiri, tapi mulai melemah di berbagai wilayah. Di Jazirah Arab, khususnya Najd, kondisi masyarakat penuh kesyirikan kecil, praktik perdukunan, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemujaan kubur wali. Masyarakat masih minim akses ilmu agama karena terisolasi secara geografis. Ulama-ulama lokal tidak mampu memberantas kebid'ahan yang sudah mengakar. Suatu kemerosotan akidah dan ketergantungan terhadap tradisi. Banyak praktik keagamaan yang tidak berdasar Quran dan juga hadis. Tradisi-tradisi lokal bercampur dengan agama. Contohnya, ziarah yang berlebihan, meminta berkah kubur, menganggap wali bisa memberi syafaat langsung. Selanjutnya, Muhammad bin Abdul Wahhab, salah satu tokoh sentral. Latar belakang pribadinya, lahir tahun 1703 Masehi di Uyainah, Najd. Ayahnya Abdul Wahhab, seorang qadhi dan ulama yang bermazhab Hambali. Belajar agama sejak kecil melalui fikih, akidah, tafsir, dan juga hadis. Terpengaruh pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fokus pada tauhid uluhiyah, menentang perantara atau wasilah, menolak semua bentuk syirik besar maupun kecil, menulis banyak kitab, termasuk kitab At-Tauhid, Al-Kabair, Kash al-Subuhat, Syarh Sita Makasyif. Dakwah awal dan juga penolakan. Mulai berdakwah di kampung halaman, ditentang oleh kepala suku dan tokoh-tokoh lokal. Dianggap suatu ancaman karena menyebut praktik ziarah dan kultus wali sebagai kesyirikan. Beliau juga diusir dari Uyainah lalu menuju Diriyah. Kemudian aliansi dakwah dan kekuasaannya bertemu dengan Muhammad bin Saud pada tahun 1744 Masehi. Muhammad bin Abdul Wahhab bertemu dengan Muhammad bin Saud, penguasa Diriyah. Terbentuknya aliansi, dakwah Wahabi disebarkan, dan Muhammad bin Saud bertanggung jawab untuk melindungi dengan kekuatan militernya. Prinsip-prinsip utama gerakan Wahabi, yaitu pemurnian akidah dari segala bentuk syirik, menjunjung tinggi sunnah Nabi, dan menjauhi bid'ah, menyerang dan menghancurkan tempat-tempat yang dianggap sebagai pusat penyimpangan akidah. Ekspansi suatu wilayah, Najd ditaklukkan, kemudian menuju Riyadh, lalu Hijaz, Mekah, dan kemudian Madinah. Wahabi mulai berkuasa secara politik dan keagamaan. Banyak praktik lokal dilarang, mulai dari maulid, ziarah kubur, syair sufistik, dan lain-lain. Konfrontasi dengan Ottoman dan keruntuhan pertama. Adanya respon kekhalifahan Ottoman. Ottoman merasa terancam karena Wahabi menolak otoritas agama resmi. Muhammad Ali Pasha, gubernur Mesir, diperintahkan untuk menyerang. Pada saat itu adanya perang besar pada tahun 1811
Hingga 1818, pasukan Mesir menyerang Najd. Diriyah dihancurkan. Banyak pemimpin Wahabi ditangkap dan juga dieksekusi. Masa-masa suram Wahabi. Gerakan Wahabi sempat lumpuh, tapi tidak mati. Ajaran tetap hidup di kalangan keluarga Saud dan para murid ulama Wahabi. Kemudian, kebangkitan kedua dan Arab Saudi modern. Dinasti Saud kembali bangkit. Keluarga Saud menguasai Riyadh. Dakwah Wahabi terus disebarkan walau lebih perlahan dan juga berhati-hati. Pembentukan Arab Saudi. Abdul Aziz Ibnu Saud menyatukan berbagai wilayah. Pada tahun 1932, Arab Saudi secara resmi berdiri. Wahabi menjadi ideologi resmi negara waktu itu. Lembaga dakwah, fatwa, dan juga pendidikan dikendalikan oleh ulama Wahabi. Institusi besar Wahabi pun nampak di sana, yaitu Lajna Daimah atau Komite Tetap untuk Fatwa. Salah satunya di Universitas Islam Madinah. Ada juga di Kementerian Agama Arab Saudi. Tokoh-tokoh utama Wahabi. Pada generasi awal terdapat Muhammad bin Abdul Wahab dan juga putra-putri dan juga muridnya, yaitu Abdullah bin Muhammad, Husain bin Ghanam, Abdul Aziz bin Muhammad. Selain itu, pada generasi pertengahan, ulama pengembang dakwah Wahabi di zaman Ibnu Saud, yaitu Syekh Hamad bin Nasir, Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman. Setelah pada generasi pertengahan masuk pada generasi kontemporer, adanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, mantan mufti besar Saudi. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsmain, ahli fikih dan juga akidah. Syekh Saleh Al-Fauzan, ulama senior saat ini. Dan juga Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, salah satu tokoh Salafi Madkhali. Kemudian masuk pada pengaruh Wahabi di dunia Islam. Penyebaran dakwah Wahabi melalui beasiswa ke Madinah, buku-buku gratis, dan juga lembaga dakwah internasional. Memang reaksi dunia Islam beberapa menyambut positif, khususnya kalangan Salafi. Namun beberapa menolak keras. Di antara kalangan itu terdapat kalangan Sufi, Asy'ariyah, Syiah, dan mazhab-mazhab tradisional. Tuduhan-tuduhan yang muncul antara lain, Wahabi dianggap sebagai anti maulid, anti kunut, anti tahlilan, serta kaku dan juga eksklusif, dan takfiri atau menyesatkan kelompok lain. Namun, gerakan pemurnian tauhid tidak berhenti di sana. Fokus pada tauhid uluhiyah, Wahabi menekankan ke dunia bahwa hanya Allah yang layak disembah, tanpa perantara siapapun dan apapun. Penolakan terhadap syirik kecil seperti meminta-minta kepada kubur atau menyembelih untuk selain Allah. Mengajak umat Islam untuk kembali kepada pengesaan yang murni sebagaimana ajaran para nabi. Kitab At-Tauhid dan pentingnya pemahaman akidah. Kitab At-Tauhid karya Muhammad bin Abdul Wahab menjadi rujukan dasar tentang pentingnya tauhid. Buku ini banyak digunakan di pesantren dan lembaga pendidikan Islam di berbagai dunia, termasuk di Indonesia. Selain itu, menumbuhkan kesadaran kritis terhadap tradisi yang menyimpang. Gerakan Wahabi mendorong umat untuk bertanya, apa dalilnya? Menolak taklid buta dan mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Menghidupkan sunnah dan meningkari bid'ah. Tentu, ini adalah salah satu tujuan dari adanya Wahabi. Semangat menghidupkan sunnah Nabi. Menyebarkan pemahaman fikih sunnah di tengah masyarakat. Menekankan
bahwa ibadah harus berdasarkan dalil. Penolakan terhadap bid'ah dalam ibadah. Tidak semua hal baru atau muhtadzah itu haram, tapi yang menjadi perhatian Wahabi adalah bid'ah dalam ibadah yang mengada-ngada tanpa dalil yang jelas. Contohnya, doa-doa dengan redaksi khusus tanpa dalil, peringatan keagamaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Pada dakwah bil hikmah, membenahi tanpa mencela, Wahabi modern menekankan pentingnya berdakwah dengan kelembutan dan hujjah, bukan suatu kekerasan. Dalam kontribusi ilmu, pengetahuan, dan juga kajian oleh Wahabi. Yang pertama oleh kelahiran ulama besar abad modern, ulama seperti Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin, dan Syekh Shalih Al-Fauzan dikenal sebagai pakar fikih dan akidah yang produktif dalam menulis. Kedua, literasi Islam yang luar biasa. Ribuan buku, fatwa, dan juga pelajaran audio maupun video diproduksi dan sebar gratis oleh ulama-ulama Wahabi. Situs-situs Islam populer seperti Islam Kiai, Lajnah Daimah, dan fatwa-fatwa digital banyak merujuk ke mereka. Ketiga, pendidikan gratis di Madinah dan juga Mekah. Ribuan mahasiswa internasional belajar akidah dan syariah di bawah bimbingan para ulama-ulama Wahabi. Banyak alumni yang kembali ke negerinya membawa misi dakwah yang damai dan juga ilmiah. Pada sistem dakwah global yang terorganisir oleh Wahabi, lembaga dakwah internasional seperti Robitoh Alam Islami, Universitas Islam Madinah, Markas Al-Fatwa, menyebarkan buku dan terjemahan ke lebih dari 50 bahasa. Model dakwah tanpa ritual tambahan. Dakwah Wahabi menghindari simbol-simbol berlebihan, hanya fokus pada isi dan juga dalil. Dakwah mereka dikenal konsisten dan juga fokus. Banyak dai Wahabi yang juga lembut, sabar, dan dialogis. Tidak seperti stigma yang tersebar, banyak tokoh Wahabi modern sangat toleran dalam dialog dan berdakwah dengan kasih sayang. Pembelaan terhadap kesucian Islam oleh Wahabi. Yang pertama, menjaga keutuhan ajaran Islam dari tahrif atau penyimpangan. Wahabi menolak campur tangan filsafat, logika Yunani, atau tasawuf berlebihan dalam akidah. Menjaga kesucian ajaran Islam dari syirik modern. Kedua, menolak fanatisme golongan, menolak pengultusan tokoh, tarekat, bahkan pendiri gerakan sendiri. Fokus pada kebenaran dari Quran dan juga sunnah. Ketiga, punya sistem koreksi internal. Ulama Wahabi kerap mengkritik sesama jika ada kekeliruan dalam fatwanya. Ini menunjukkan sehatnya budaya ilmiah mereka. Peran Wahabi dalam membangun sistem keislaman di negara-negara berkembang. Contohnya, pertama Arab Saudi sebagai penerapan syariat. Hukum-hukum Islam banyak diterapkan di pengadilan, hudud, jinayat, muamalah. Ulama Wahabi dilibatkan dalam perumusan undang-undang dan juga fatwa negara. Kedua, lembaga fatwa yang profesional. Lajnah Daimah, lembaga fatwa resmi dengan ribuan jawaban tertulis yang juga sistematis. Dikenal sangat berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan dan tidak gampang mengkafirkan. Ketiga, pendidikan Islam terstandarisasi. Sistem kurikulum di Saudi dibangun dari akidah salaf yang bersih dari khurafat. Banyak dosen dan juga guru alumni Wahabi membentuk kualitas keilmuan yang sangat tinggi. Dan pembahasan kita yang terakhir menuju pada pengaruh positif di Indonesia. Meningkatkan literasi tauhid. Buku-buku Wahabi seperti Kitab Tauhid, Al-Qaul Al-Mufid, tafsir ayat-ayat akidah sudah tersebar luas di Indonesia.
banyak alumni Madinah dan juga Mekah berkontribusi di Indonesia. Entah itu menjadi dosen, ustadz, pembimbing kajian tauhid dan sunnah di masjid-masjid, dakwah lewat YouTube, podcast, serta media sosial. Hal ini meningkatkan kesadaran terhadap amalan tak berdalil. Banyak jamaah mulai paham membedakan mana ibadah berdasar dan mana sekedar tradisi tanpa dalil yang jelas. Jika kita belajar dengan hati terbuka, kita akan temukan bahwa banyak kebaikan dalam dakwah mereka. Karena pada akhirnya, semua ulama dan gerakan adalah manusia yang bisa salah dan juga benar. Dan hanya Allah yang maha besar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.